Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siapa teman yang belum masuk Zoom hari ini? Baik, Ibu mulai pembelajaran siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada siang hari ini yaitu tentang teks anekdot. Ada yang sudah tahu tentang teks anekdot itu apa? Baik, teks anekdot itu cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritikan tetapi dibungkus bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan lucu. Teks anekdot ini bukan hanya sekedar humor atau lelucon. Lebih dari itu, teks anekdot memiliki makna tersirat sebagai kritik atau sindiran yang kerap terjadi di dalam kehidupan sosial, masyarakat, pendidikan, lingkungan, politik, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan teks anekdot. Tujuan teks anekdot yang pertama yaitu sebagai sarana untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya, sebagai sarana untuk hiburan, sebagai sarana untuk mengkritik. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu judul. Judul merupakan suatu bagian teks anekdot yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas langsung pada rujukan hal atau objek yang dianekdotkan. 2. Abstrak. Abstrak yaitu bagian awal paragraf dari teks anekdot yang berfungsi menggambarkan isi teks secara singkat. Yang ketiga, orientasi. Orientasi yaitu bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa. Biasanya penulis menyampaikan dengan detail di bagian ini. Yang keempat yaitu krisis. Krisis adalah bagian yang memunculkan suatu masalah unik atau tidak biasanya yang terjadi. Yang kelima, reaksi. Reaksi adalah bagian yang menggambarkan cara penulis atau tokoh yang diceritakan untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita. Bagian berupa simpulan dari kejadian-kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis di dalam teks. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau buatan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir mengenai orang penting atau lembaga atau organisasi. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Yang kelima, kisah cerita berupa dongeng. Yang keenam, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot. Pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung banyak menggunakan kalimat langsung yang bervariasi dengan kalimat-kalimat yang tidak langsung. Yang kedua, penggunaan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal. Penggunaan ini dapat disebutkan secara langsung nama tokoh faktualnya, tokoh yang disamarkan, atau tokoh-tokoh masyarakat lain. Yang ketiga, keterangan waktu. Keterangan waktu misalnya, kemarin, sore ini, suatu hari, siang ini, ketika itu. Kata kiasan. Kata kiasan atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata ini dapat berupa ungkapan atau peribahasa. Yang kelima, kalimat sindiran. Kalimat sindiran yang diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata atau antonim. Yang keenam, konjungsi penjelas atau penerang seperti bahwa. Hal ini karena berkaitan dengan pengubahan dialog dan kalimat ke kalimat lainnya. Baik, itu materi kita pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tentang teks anekdot? Baik, kepada Siska Wulandari dipersilakan. Boleh penjelasan mengenai dari teks anekdot. Struktur teks anekdot. Yang pertama itu judul. Judul merupakan bagian teks anekdot yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas langsung pada rujukan hal atau objek yang dianekdotkan. Yang kedua, abstrak. Abstrak itu bagian awal paragraf dari teks anekdot yang berfungsi untuk menggambarkan isi teks cerita singkat. Yang ketiga, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian, cerita, atau latar belakang peristiwa. Biasanya, penulis menyampaikan dengan detail di bagian ini. Yang keempat, krisis atau komplikasi adalah bagian yang memunculkan suatu masalah unik atau tidak biasa yang terjadi. Yang kelima, reaksi. Bagian yang menggambarkan cara penulis atau tokoh yang diceritakan menyelesaikan masalah. Yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian akhir cerita.
bagian berupa simpulan dari kejadian-kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis di dalam teks. Apakah Siska sudah bisa mengerti? Siska? Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi teks anekdot? Kalau sudah tidak ada, Ibu akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.